bagaimana sepak terjang para habaib. Habaib di Indonesia itu, di sini mereka itu berjuang, bukan uncang-uncang kaki, saudara. Mereka berjuang dengan jiwa raganya. Mereka telah mencintai Indonesia, tanah airnya, sehingga tidak bisa dinafikan. Jangan kau pertanyakan bagaimana kecintaan kami para habaib dengan NKRI. Jangan kau ragukan bagaimana kecintaan para kiai dengan NKRI. Jangan kau tanya lagi, jangan kau ragu lagi bagaimana kecintaan, kepatuhan, kesetiaan santri terhadap NKRI. Karena NKRI ini berdiri dari darah para pejuang, para habaib, para kiai dan para santri, saudara. Jangan diragukan lagi, jangan ditanya, saudara. Mereka yang berjuang itu santri, kiai, guru, ulama, muallim, mudarris, dan juga para habaib. Nggak usah diragukan lagi. Jangan termakan isu di luar sana, saudara. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, dengan hal ini tetap jangan pernah kendor, jangan pernah surut dari perjuangan, saudara. Anda adalah aset-aset negara. Anda adalah aset-aset pahlawan. Jangan Anda berpikir mereka yang telah berjuang mati begitu saja, enggak. Wala tahsabanalladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'in rabbihim yurzaqun. Allah yang menyatakan di dalam firman-Nya abadi di dalam Al-Qur'an, jangan kau menyangka orang-orang yang berjuang di jalan Allah mereka mati begitu saja. Tidak, saudara. Mereka hidup abadi, bal ahya'. Mereka hidup abadi di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki yang khusus. Arwahnya Wali Songo masih muterin Indonesia, saudara. Arwahnya daripada Kiai Khalil masih mengitarkan Madura, saudara. Arwahnya para habaib, para kiai, para pahlawan masih muter ada di Indonesia, memantau bagaimana negara yang diperjuangkan untuk tetap tinggi dan juga ditakuti oleh negara-negara lain, saudara. Nggak, mereka nggak ninggalin kita. Salaf nggak ninggalin kita. Pahlawan-pahlawan yang gugur tidak ninggalin kita, saudara. Mereka tetap mendoakan Indonesia. Mereka memantau Indonesia, mereka memonitor Indonesia. Insya Allah Indonesia tidak akan pernah kehabisan para pejuang, saudara. Mati satu tumbuh 1000, saudara. Maka oleh sebab itu, saudara dimuliakan oleh Allah, setiap generasi pasti ada pejuang, setiap generasi pasti ada penerus. Ketika Habib Salim Jindal wafat, Habib Ali Kuitang wafat, kemudian dari Sunan Ampel wafat, Sunan Giri wafat, Sunan Kalijogo wafat, teruskan juga dengan yang lain. Ketika daripada Imam Bonjol wafat, Diponegoro wafat, Jenderal Sudirman wafat, semua meninggal dunia. Masih ada penerus-penerusnya, saudara sekalian. Gak akan pernah habis Indonesia dari pejuang. Ketika mereka telah meninggal dunia, kita Indonesia masih punya pejuang baru, saudara. Pejuang kita saat ini namanya Al-Habib Muhammad Rasid bin Husain bin Syihab, pejuang Indonesia, dan juga mereka yang memperjuangkan Indonesia, saudara. Gak kehabisan kita oleh pejuang. Dan insya Allah santri-santri di sini pun akan bangkit menjadi pejuang selanjutnya, saudara. Insya Allah nanti akan timbul dari Madura pejuang-pejuang selanjutnya, saudara. Sampai hari kiamat Indonesia tidak akan kosong dari para pejuang, saudara. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sehingga saudara tidak usah khawatir, tidak usah khawatir ketika keadaan semakin berat dan lain sebagainya. Itu ujian dari Allah untuk memperkuat kita, bukan melemahkan kita, saudara. Maka oleh sebab itu terus berjuang apapun kondisi dan resikonya, sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan yang namanya kemenangan dan juga kebarokahan buat Indonesia, saudara. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, indikasi-indikasinya sudah ada. PKI itu dulu musuhin ulama, sekarang mulai timbul. Berapa banyak yang musuhin ulama? Kira-kira saya pengen tanya, yang musuhin ulama sekarang, zaman sekarang, ada apa enggak, saudara? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Yang benci dengan ulama ada apa enggak? Yang nggak suka sama pondok pesantren ada apa tidak? Ada apa tidak? Yang teror ulama ada apa enggak? Yang bunuh ulama ada apa enggak? Ada apa enggak? Sehingga saya pengen tanya, siap jaga ulama? Siap jaga ulama? Siap lindungin ulama? Siap kawal ulama? Siap cintai ulama? Siap aktif di majelis mereka? Siap jadi pejuang baru? Siap bangkit? Siap bangkit? Semua angkat tangannya, takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sallu ala Muhammad! Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, dengan takbir Belanda lari, saudara.
dengan takbir yang namanya Jepang lari, saudara, dengan takbir Indonesia terangkat derajat dan juga martabatnya, saudara, sehingga takbir di Indonesia tidak boleh surut, saudara sekalian. Takbir di Indonesia tidak boleh merendah, saudara sekalian. Takbir di Indonesia harus terus meninggi dan menggaung ada di mana-mana, sehingga insya Allah dengan kalimat Allahu Akbar, sehingga kalimat itulah yang akan mengantarkan Indonesia di dalam perjuangan ini sampai di dalam kedudukan daripada kemenangan. Amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh sebab itu indikasi-indikasi kebangkitan PKI itu memang betul-betul ada dan nyata, saudara. Cuman saking aja yang perlu sama PKI pengen nutup-nutupin karena mereka mungkin punya jabatan dan kekuasaan. Tapi kita masyarakat sudah melihat bagaimana indikasinya nyata, bagaimana ulama dimusuhin, bagaimana ulama diculik, diintimidasi, diteror, bahkan ada yang dibunuh. Di Cicalengka juga ada yang dibunuh, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan kasus yang dulu, masih ingat kasus orang gila? Orang gila yang bunuh ulama, masih ingat? Beberapa tahun yang lalu, itu kan sudah termasuk indikasi kebangkitan PKI. Sekarang lagi RUU HIP mau diadakan lagi dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menyongsong, untuk memenangkan, untuk memberikan dorongan PKI untuk bangkit ke Indonesia. Na'udzubillahi min. Dikatakan PKI ini korban, PKI itu adalah korban, PKI itu pahlawan. Innalillahi wa inna ilaihi. Memutarbalikkan fakta, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang bunuh ulama PKI, yang nutup pondok pesantren PKI, yang bakar pondok pesantren PKI, yang suka bakar masjid PKI, saudara. Kok bisa PKI pengen dijadikan pahlawan? Kok bisa PKI dijadikan yang namanya korban? Itu tidak masuk akal dan rasional, saudara sekalian. Maka oleh sebab itu, saudara, Indonesia ini harus bebas dan aman dari PKI. Indonesia harus tidak ada PKI. Indonesia anti PKI, dan kami masyarakat Madura bangga menjadi musuh PKI, saudara. Kira-kira kalau PKI bangkit di Indonesia, biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Siap lawan kebangkitan PKI? Siap jaga Indonesia dari PKI? Betul. Siap berjuang buat Indonesia? Siap mati buat Indonesia? Siap tumpah darah buat Indonesia? Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Muhammad. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati, saudara. Ini nggak boleh didiamkan, nggak boleh. PKI ini bahaya, saudara. Dan ini hal yang tidak boleh didiamkan sama sekali. Baik, ada beberapa catatan mengenai PKI, cuman agak panjang. Kira-kira bagaimana? Boleh apa enggak nih? Boleh apa tidak? Siap dengarkan? Siap dengarkan? Baik, PKI itu terbentuk, saudara, dari bulan Mei tahun 1914. Nah, 1914 ini PKI itu dibawa oleh beberapa orang-orang Belanda yang memang mereka menganut ideologi komunis. Ya, nama daripada penganut ini yang membawa, jadi Belanda itu ada dua. Belanda itu menganut dua ideologi kala itu. Pertama kapitalis, yang kedua komunis, saudara. Kapitalis dan komunis ini nggak akur. Komunis menginginkan semua ideologi yang ada di Belanda dan lain sebagainya harus menganut ideologi komunis, sehingga memerangi daripada kapitalis, saudara. Maka orang Belanda masuk ke Indonesia di kala 1914 di bulan Mei, yang bernama Henk Sneevliet, ya, dengan 85 tokoh komunis Belanda, sehingga masuk ke Indonesia untuk membentuk daripada gerakan-gerakan komunis. Sehingga kalau dulu di tahun-tahun tersebut sampai tahun 1917 itu namanya bukan PKI, nama aslinya itu ISDV. ISDV ini adalah termasuk salah satu organisasi komunis. Nah, kemudian dimakannya waktu, datanglah kemari untuk mengelabui para buruh-buruh dan petani, diajak bergabung di dalam ISDV dengan salah satu jaminan, karena di kala itu masih dipegang oleh Hindia Belanda saat itu Indonesia, sehingga akhirnya untuk bisa bangkit, ini menurut mereka, untuk bisa bangkit harus ada orang-orang Belanda asli yang menyongsong mereka, yang menyokong mereka, yang membantu mereka, sehingga itulah yang didoktrin kepada segenap para petani-petani dan juga para buruh-buruh, saudara. Sehingga SPV dibentuk, dirangkul semua petani dan lain sebagainya,
termasuk juga Syarikat Islam yang kala itu memang tidak menginginkan ideologi kapitalis ada di Indonesia karena terlalu zalim terhadap masyarakat, ya. Lalu kemudian akhirnya apa? Sejumlah daripada kader-kader Syarikat Islam yang masuk di kala itu yaitu Semaun dari Surabaya dan juga Darsono dari Solo, saudara, ya. Kemudian Tan Malaka juga dari Sumatera ikut bergabung di dalam ISDV, yaitu gerakan komunis dari Belanda, saudara. Namun melihat gerakan ISDV, akhirnya komunis Belanda ini melihat gerakan ini memiliki pengaruh dan juga memiliki perkembangan yang pesat serta memiliki ancaman untuk kapitalis Belanda, Hindia Belanda di kala itu, sehingga akhirnya dari Hengsleveld diambil, diciduk dan dibuang ke Belanda, saudara. Namun hal ini tidak membuat daripada gerakan mereka sirna, masih ada. Kenapa? Ada orang-orang Indonesia yang sudah didoktrin oleh mereka. Kemudian ketika dilihat di SDV ini gerakannya ternyata sudah mulai untuk apa? Menunggangi Serikat Islam yang diketuai dan dipimpin oleh Hos Cokroaminoto, sehingga akhirnya Hos Cokroaminoto keluar dari SDV karena sudah melihat kejanggalan-kejanggalan, keluar. Tapi ada beberapa juga yang sudah tenggelam dengan doktrin dari SDV, namun ketuanya sudah diciduk dan dibuang ke Belanda dan tidak boleh menyebarkan ideologinya ada di Indonesia, saudara. Tapi tetap masih ada kaki tangan. Akhirnya apa? Akhirnya di tahun 1921 Hengsleveld secara resmi mewakili PKH. Jadi di SDV berubah nama PKH, yaitu apa? Partai Komunis Persatuan Komunis Hindia Belanda yang ada di Indonesia. Ini belum ada PKI, nama PKI belum lahir. Ini pakai masih nama-nama mereka, sehingga diambil dengan PKH, itu daripada apa? Persatuan Komunis Hindia Belanda, saudara. Kemudian setelah itu melihat perjalanan musuh masuk, ya. Kemudian akhirnya mereka semua dibuang. Musuh, Alimin, Samiun ini dibuang kemana? Ke Moskow, Rusia, Uni Soviet. Karena tidak boleh ideologi komunis ada di sini, maka orang-orang Belanda menangkap tokoh-tokoh PKH untuk dibuang ke Moskow, Rusia, karena di sana adalah negara komunis. Namun karena masih banyak kaki tangan di sini, walaupun kepalanya dibuang, saudara, kepalanya dibuang, tapi kepala-kepala ini masih memonitor dari jauh untuk perkembangan PKH, dan akhirnya ketika itu PKH tidak dihancurkan. Kenapa? Karena melihat bagaimana daripada power yang besar yang saat itu dimiliki oleh mereka, ini akan dimanfaatkan ulang, saudara. Dimanfaatkan ulang, akhirnya dan lain sebagainya. Indonesia merdeka, Soekarno naik jadi presiden, lalu kemudian akhirnya terjadilah pembentukan PKI daripada Partai Komunis Indonesia. Nah, musuh sama Alimin itu pada bulan Mei 1925 mereka akhirnya menyerukan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan Hindia Belanda, ya. Lalu kemudian 1926 PKI ciptakan kerusuhan sosial, dia bakar pabrik-pabrik, dia bakar rumah-rumah warga, dia culik tokoh-tokoh dan lain sebagainya, bikin kerusakan di mana-mana, saudara. Sehingga akhirnya pemerintah Hindia Belanda juga membubarkan PKI, musuh dan kawan-kawan dibuang ke Moskow, Rusia, dan juga ribuan dari petani dan buruh dijebloskan ke dalam penjara, saudara. Na'udzubillahi min. Tahun 1935 musuh kembali dari Moskow untuk menata gerakan bawah PKI, disarukan, saudara. Dan akhirnya terciptalah PKI dan gerakan-gerakannya sampai banyak teror dan lain sebagainya. Intinya dan al-muhim terlalu banyak daripada kalau kita tarik sejarah, ya, langsung saja ke 1948. Nah, kita melihat bagaimana kedahsyatan PKI ini begitu nyata dan juga faktanya lengkap, musuh dengan para ulama, para kiai, para santri, saudara. Ketika di tanggal 19 September 18 sampai 21 September ini PKI membuat kerusuhan sosial dan kerusuhan massal ada di mana-mana. Namun
Ada basecamp-basecampnya, ternyata di tanggal tersebut PKI telah menciptakan 2 lubang yang disebut dengan sumur neraka. Ya, ada 2 ladang pembantaian dan juga 7 sumur neraka diciptakan oleh orang-orang PKI. Yang mana dengan 7 itu akhirnya banyak yang dibunuh. Ya, banyak yang dibunuh. PKI merebut Madiun, kuasai Magetan saudara, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Sukoharjo, dan sampai Cepu dan lain-lain, Rembang dan lain-lain, sehingga banyak korban berjatuhan. Ya, dan juga banyak kiai-kiai kita yang wafat, banyak kiai-kiai yang wafat saat itu. Ternyata ada 108 tokoh kiai yang dibunuh. Kemudian daripada kiai-kiai besar juga, Kiai Haji Sulaiman Zuhdi Afandi diculik, dan 108 tokoh dibunuh, dibuang ke 7 sumur saudara, digorok leher mereka, dibantai mereka. Kemudian dari santri-santri dibakar, santri-santri digorok, dipotong-potong, dimutilasi mereka saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Ada 2 tempat pembantaian, yaitu pabrik gula Gareng-Gareng dan juga ada di Alas Tua, dan itu tempat-tempat pembantaian PKI saudara sekalian. Sehingga sejarah itu tercatat apik dan baik, tidak bisa dinafikan. Tempat-tempat itu ada. 7 sumur neraka itu diungkap dan dibuka oleh salah satu anggota PKI yang akhirnya insaf, akhirnya tobat dan menunjukkan 7 sumur tersebut isinya ada, dan ribuan bangkai mayat manusia di dalamnya saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyarakat tidak bersalah dibunuh oleh PKI saudara. Kiai-kiai dibunuh dan diculik, kemudian tokoh-tokoh dibunuh dan diculik, bupatinya, camatnya, RT-nya, RW-nya yang tidak sejalan, culik, bunuh, bakar, potong mereka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga saya pengen tanya, yang menculik daripada para ulama kira-kira PKI bukan? PKI bukan? Yang benci majlis PKI bukan? Yang benci pesantren PKI bukan? Yang suka menculik santri PKI bukan? Yang benci dengan Islam PKI bukan? PKI bukan? Kemudian yang suka membunuh PKI, membakar dan lain sebagainya PKI, sehingga mereka membuat negara dalam negara ada di Magetan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang saya pengen tanya, kira-kira PKI ini penjahat apa pahlawan saudara? Penjahat apa pahlawan? Penjahat apa pahlawan? Innalillahi wa inna ilaihi. Faktanya ada, sejarahnya ada, lengkap semua saudara. Sekarang mau diputar balik, PKI dijadikan pahlawan dan korban. Innalillahi wa inna ilaihi. Kira-kira masyarakat Madura nerima enggak dengan adanya RUU HIP? Nerima apa enggak? Yang mana undang-undang ini akan memperkuat gerakan mereka, gerakan-gerakan PKI. Kira-kira terima apa enggak? Terima apa enggak? Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Siap jaga Indonesia dari PKI, siap jaga Indonesia dari PKI, siap jaga Indonesia dari PKI, siap perang melawan PKI, siap perang melawan PKI, siap hancurkan PKI, siap jaga Indonesia, siap kawal ulama, siap jaga ulama,